Kemarin kan G20 juga teman-teman betul. travel itu juga ngebawain Di sana. Iya ke sana. Juga Luar nih biasa. ada pengusaha Exhibit di sana ya? Iya. Betul. Nah itu bukti nyata dari hasil produksi teman-teman itu bisa nyampe ke nasional atas kerjasama semua pihak. Yang paling berjasa dalam hidupnya Muhammad Arifin siapa sih? Orang tua Beliau berdua masih sehat, alhamdulillah. sudah meninggal. Sudah tidak ada. Sampai kapan waktu terakhir Bapak Mama? Kalau Bapak itu tukang beca dia. Luar biasa. Tapi beliau pupus? Dia pemulung juga. Oke. Kalau ibu itu yang biasanya bersihkan air mineral, yang bekas air mineral dibersihin. Itu dijual. Dari saya kuliah sampai saya ngajar itu masih. Terus dia pengen punya sekolahan. Karena kan waktu saya ngajar itu. Makasih. Gak apa-apa. It's okay. Terus lagi. Waktu ngajar itu berarti sudah beliau masih ada. Masih ada. Berdua. Cuman dia keberatan kalau saya jadi guru. Kenapa ini? Karena pengennya tuh punya sekolahan sendiri aja katanya gitu. Karena memang ada beberapa yang memang kontra dengan hatinya mereka gitu. Saya memang orang yang nggak begitu suka dengan ibu waktu itu. Karena menurut saya waktu itu ibu saya tuh serakah gitu. Versi saya waktu itu karena saya nggak paham. Saya kan berlima anak bungsu. Kemudian kalau saudara saya tuh pulang ke rumah ngasih biasanya kan uang jajan buat bapak ibu. Iya. Ibu tuh nggak pernah ngasih buat bapak. Itu yang saya tahu ibu tuh serakah. Ternyata pas ibu 3 hari sebelum meninggal, nah dia tuh nitip wasiat tuh ada tempat kayak balsem gitu. Tolong dicariin di lemari privasinya gitu. Ada 3 kalau nggak salah. 3 dicariin, dikumpulin bapak keluarga. Ternyata tuh perhiasan di situ. Masya Allah. Jadi uang yang selama ini dikasih saudara, ya Allah. yang saya buruk sangkanya itu sampai saat ini saya nggak enak gitu. Ya, kita kirimkan doa saja ya. Terus. Dia bilang tuh gini, kalau nanti saya udah nggak ada tuh jangan ngutang-ngutang katanya gitu. Ini buat nanti jaga-jaga kalau bapak sakit gitu. Akhirnya perhiasan itu memang dibutuhkan. 1 tahun jedanya antara ibu duluan meninggal, 1 tahun itu baru bapak. Dan belum bisa lihat rumah kreatif sama sekali ya. Ya. Rumah kreatif adalah tempat kamu sebetulnya untuk mengajar juga pada akhirnya. Tuh. Karena lebih dari sekolah bentuknya ya. Kalau sekarang kan rezeki lumayan lah, ekonomi saya cukup stabil. Iya. Tapi kalau saya ngasih ibu kan bapak juga nggak akan mungkin bisa. Makanya dengan cara terus berdedikasi di rumah kreatif dan pintar itu, secara spiritual saya sendiri itu pasti beliau pasti dapat rezekinya itu juga. Gitu. Luar biasa. Itu yang menjadikan motivasi terbesar kenapa jadi saya terus konsisten dan komitmen untuk terus mengembangkan rumah kreatif. Saya belajar banyak hari ini dari Arifin, luar biasa. Jangan pernah menganggap remeh perjuangan orang tua, ya. Karena orang tua selalu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Gak peduli mau seperti apa, yang paling penting adalah anak-anaknya sehat dan dia mau paling depan kalau ada apa-apa ya, buat anak-anak ya. Terkirim doa untuk Bapak dan Ibu. Tapi kalaupun beliau berdua masih hidup sekarang pasti sangat-sangat bangga. Karena Arifin yang mereka pikir pada saat itu mungkin belum menjadi apa-apa. Zero to hero. Sekarang udah menjadi seseorang yang juga banyak membantu. Ya, banyak membantu teman-teman selingkungan dan kaum marginal yang ada di sekitar sana. Berbangga hati loh saya. Saya samperin lah nanti ya, kapan ya. Tidak masalahnya. Oke ya. Kalau tadi ya, kendala selain tadi mau dibunuh sama teman-teman narapidana ya. Anak-anak difabelnya selain tuli, apa lagi ya yang biasa lebih banyak? Kalau dulu lengkap. Teman-teman netra, kemudian daksa, autis, kemudian ada juga tuli, itu semuanya ada. Autis masih ada sekarang? Autis kita punyanya daksa. Oh, daksa. Ya. Daksa tapi autis. Itu maksudnya gimana? Kadang tuh ada yang komplikasi, ada 2. Nah, coba tolong dijelaskan. Jadi kalau yang daksa itu lebih ke fisik. Misalnya tangannya 1 yang tidak ada atau lumpuh gitu. Itu daksa, ke fisik.
Oh, fisik itu daksa. Daksa. Oke. Kalau oke. netra kan lebih ke penglihatan Iya. mata. Mm-mm. Kalau tuli otomatis dia tidak bicara dan tidak mendengar. Tapi Baca ada bibir. tapi ada temen tuli yang verbalnya keluar. Jadi suara itu masih bisa keluar kayak Mbak Angki. Oh iya 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 iya. Nah, iya. itu kan dulu dia kan difabel Iya. tuli ya. Tuli, heeh, Tapi kan verbalnya keluar. keluar. Sekarang kan dia udah mungkin terapinya bagus, seperti Lebih apa lebih baik. bagus. Nah, kemudian ada juga yang tadi netra, daksa, kemudian autis, ada juga intelektual. Ah, Jadi apalagi tuh? intelektual itu IQ, terkait IQ. Oke. Jadi Mungkin mau dengar keluarga campur-campur? Jadi kalau yang pernah nonton film yang sempat viral itu, Iya iya iya. Heeh. jadi itu juga salah satu menggambarkan memang kehidupan penanganan anak itu Realnya seperti itu. persis seperti itu, 100% lah itu. Jadi kalau yang autis itu dia lebih ke daya ingat, plusnya di situ. I see. Kalau yang netral dia lebih ke vokal biasanya. Makanya Ya. tidak heran kalau yang Nyanyi. teman-teman musisi Netra, jalanan iya. melihat netral suaranya mirip artis bahkan lebih Iya, bagus. lebih bagus. Betul betul. Nah, It's true, betul. Itu netra kebanyakan. Oke. Kalau tuli itu pasti dia ke daya ingat Mhm. sama mata. Ya. Kita aja mungkin ngelihat jalan ribut sekali, udah kedua kali nggak akan ketemu, dia pasti tahu. Nah itu Lebih kelebihan. tajam. Iya tajam. Oke. Makanya kalau kita asumsikan ya ciptaan Tuhan itu kan sempurna sebenarnya. Segini Iya. semua pola kita, saraf kita segini. Kalau kita dipakai buat bicara, Iya. buat melihat, Iya. kemudian buat mendengar dan Mendengar. sebagainya. Iya. Tapi ketika ada satu yang kurang optimal keluar, Iya. tapi pasti akan ada saraf lain yang tajam. Karena sumbernya harusnya 5 keluar nih. Iya. Satu yang kurang Tidak aktif, optimal. iya. Pasti ada yang tajam di situ. Baik. Oke. Nah, itu kelebihan teman-teman. Allahu Akbar. Hebat ya. Allah tuh maha besar lah segalanya ya. Oke, ada anak yang sudah berprestasi, anak-anak binaan yang sudah berprestasi atau bahkan melanglang buana atau apa mungkin? Banyak. Nanti insya Allah hari Jumat pagi dia ke sini. Oh iya. Iya. Dari mana? Dari Banjarmasin. Banjarmasin ke sini sebagai anak ini dari binaan karena dia apa? Jadi dia kan kita tinggal di Jakarta Heeh. karena saatnya lah Rumah Kreatif itu mengenalkan produknya keluar, Oke. bukan hanya di kandang ya. Iya. Jadi kita sekarang itu Harus bisa keluar. merangkul Iya. dengan teman-teman IO, betul. IO yang ya skala-skala UMKM lah. Ya. Jadi nanti insya Allah kita akan ikut bazar di Menara Jam Sostek, kemudian ada juga di beberapa Hebat ya. lokasi. Proaktif ya kalau gitu ya. Harus mandiri, Oke. Dia udah bisa macam-macam itu. Udah dipercaya untuk sebagai marketing. marketing. Sukses ya. Ya itu Hebat udah pada sarjana tuh. Sarjana loh. Jangan salah, nggak main-main loh. Dengan segala keterbatasan yang ada, ya anak-anak itu bisa menciptakan satu kesempatan yang luar biasa, meraih cita-cita, jungkir balik juga nih, ya kan? Dari Ya, kita kan- kakak-kakaknya ini. Kita nggak bisa ngasih uang, tapi Iya. kita bisa kasih tile bagaimana cara dapat ikan. Dan Iya. kita akan tuntun di mana tempat ikan itu berada. Itu yang hanya kita bisa berikan ke mereka, sampai mereka itu bisa sampai sarjana seperti itu. Aku speechless, keren banget, hebat-hebat. Jadi sekarang tempat itu berapa banyak kalau tadi ke Rumah Kreatif ini hanya ada satu di Banjarmasin aja, Rumah Kreatif dan Pintar, atau ada tempat binaan lain? Kita punya lokasinya ada 9. Di Banjarmasin semua? Satunya ada di Kabupaten Oh oke. luar Banjarmasin. Di kota ada 8, Ya, satu di luar Banjarmasin. itu Dan itu semua aktif? aktif. Wow. Di setiap kelompok itu ada koordinatornya. Oh, oke. Jadi kita beri kepercayaan mereka Oke. untuk menyerap sebanyaknya lagi masyarakat di sekitar situ. Jadi tidak mesti masyarakat itu datang ke workshop kita. Central workshop 1, itu untuk pembinaan keseluruhan. Oke. Tapi Penyalurannya? pembinaan yang sehari-hari itu ada di Iya, iya. kelompok-kelompok. Gitu. Kelompok yang lebih kecil itu lebih aktif, nanti pada akhirnya ke payung yang lebih besar. Betul. Oke. Ada di mana alamatnya rumah? Silakan, Rumah Kreatif. Kalau di Banjarmasin kita ada di Basiri, tepatnya di Komplek Perdana Abadi Setosa. Kemudian kalau produknya itu ada di offline-nya ada di Gerai Sarina, di Bandara Samsudinor, kemudian ada di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, di Oke. lantai 1. Media sosial dong, punya IG enggak? Biar semuanya bisa nonton. Kalau yang pengen lihat kegiatan kita itu di Rumah Kreatif dan Pintar 74. Oh, Kalau oke. untuk produknya Rumah Kreatif Katalog. Itu semua produk anak-anak ada di situ.
Saya mau follow, harus follow. Saya terkagum-kagum, justru saya sangat melihat ini potensi. Karena sekali lagi saya bilang, ini bukan satu komunitas yang terbatas ya. Betul. Jadi semua boleh ada di situ, semua boleh ikut andil dalam kehidupannya, membentuk karakter mereka juga di situ. Bagaimana mereka menjadi orang sukses atau tidak itu menjadi pilihan buat mereka. Tapi by the time mereka punya chance itu lebih baik, mereka bisa terbang meninggalkan semuanya yang jelek-jelek dan akhirnya berprestasi. Betul. Hebat sekali. Oke. Waktu awal banget nih Arifin bisa mengatakan bahwa Bu atau siapa kita pakai rumah kita sendiri deh. Itu sampai terketuk hatinya bikin yayasan tuh apa yang membuat Arifin sampai bersikap seperti itu? Sampai menggunakan rumah sendiri. Karena ibu kan meninggal tuh. Oh iya, setelah ibu wafat, betul. Jadi rumah itu kan kosong. Satu di depan itu ada bangunan bekas dapur ibu. Itu yang waktu itu saya dapat penghargaan dari Kemenpora sebagai pemuda pelopor nasional. No wonder, hebat. Jadi 2015 itu dapat itu kan ada uang pembinaan. Nah itu saya bangun ke situ. Nah akhirnya udah mulai jalan tuh nggak ada 6 bulan nggak ada. Udah suruh keluar sama orang-orang situ. Tapi akhirnya sekarang pada 4 kerja di kita. Akhirnya. Okay. Sampai sekarang ini nanti yang pergi hari Jumat ke Jakarta juga salah satunya tetangga yang dulu ada pernah yang ya kurang bagus lah dengan kita. Tapi sekarang dia udah nunjukin yang terbaik buat. Jadi secara alasan pribadi kamu terketuk hatinya betul-betul karena ingin meneruskan segala macam bentuk idealisme diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, idealisme dirimu, ya kan? Sekaligus juga merasa bahwa ini satu sense yang betul-betul perlu digiatkan, begitu? Keduanya. Oke. Jadi selain idealis tadi, makanya kalau di rumah kreatif yang penting tidak ada kepentingan. Saya garis bawahi, tidak ada kepentingan di rumah. Tidak boleh ada kepentingan kreatif masuk dalam pintar. situ. Di rumah kreatif itu tidak ada boleh donasi. Semuanya nggak boleh ada yang begini. Tidak boleh meminta. Tadi kalimat saya tidak boleh meminta. Tidak boleh. Jadi kita idealis di situ. Yang kedua tidak boleh orang yang punya kepentingan. Karena kan sangat seksi sekali tampilannya nih. Sasaran kita tuh orang-orang yang memang ketika diangkat mendapat citra yang positif. Itu sangat kita hindari. Paham. Bahkan ya memang kalau itu kan pasti kontra dengan berbagai pihak lah. Tapi kita tidak ingin itu merubah dari yang tatanan yang ada di tempat kita. Sangat prinsipal ya, jadi sangat prinsip banget gitu ya. Cara pandangnya dari rumah kreatif dan pintar. Hebat jadi sekarang sudah jalan nih semuanya. Ada inspirasi nggak? Dapat inspirasi dari mana sampai membuat namanya rumah kreatif dan pintar itu tadi? Tidak hanya melulu lihat dari kebutuhan yang ada, tapi ada terinspirasi oleh sesuatu nggak sebelumnya? Saya sih almarhum B.J. Habibie. Jadi almarhum Bapak B.J. Habibie. Yang punya mereka visi dan misinya hebat banget dalam hidupnya. Cara pandang beliau itu bagaimana beliau menata kehidupan, menata masa depan, bahkan negara pun juga ya menciptakan orang-orang pintar yang luar biasa, ya kan? Itu yang menjadi konsep beliau itu menjadi membekas sampai sekarang tuh di pikiran. Dulu kan sempat dikasih buku sama beliau juga. Sempat ketemu dengan beliau? Sempat. Bapak Habibie almarhum? Ya. Oh iya. Jadi senang banget tuh. Iya, pastilah dikasih buku juga. Sampai sekarang tuh suka lihat-lihat gitu. Aduh merinding saya, beneran asli. Kan semuanya tadi bilang ada 20 tim inti ya. Susah nggak sih menghadapi teman-teman yang berbeda prinsip, pandangan, apa? Kalau di luar tadi bahwa tidak ada kepentingan. Tapi biasanya setiap orang pasti memiliki motivasi dalam hidupnya dan lain sebagainya. Menyatukan itu semua menjadi satu teamwork yang utuh tuh susah nggak sih? Malah harus sering diadu. Supaya? Dikompetisikan. Supaya jenjang mereka yang tadinya tertinggal itu bisa ngejar. Yang ini bisa nggak mau maju tuh akan mengayomi yang tertinggal. Berarti tidak ada faktor mayoritas ya dalam hal ini. Bahwa saya lebih senior, bahwa saya lebih ini segala macam. Tidak ada. Jadi anak pun yang lebih muda sekalipun yang ikut tergabung dari 20 orang tim inti atau ini, itu diberikan kebebasan untuk berekspresi, berdebat, bahkan menyalurkan ide-ide kreativitasnya untuk kepentingan rumah kreatif dan pintar. Betul. Jadi tiap tahun kita kemarin bulan September yang kelompok-kelompok tadi kita bawa study tour. Tiap tahun kita study tour komparasi maksudnya? Iya, jadi kita kayak kemana? kaji tiru. Iya, kemana? Tahun ini tadi kita ajak mereka ke Sarinah,
ketemu dengan direksi di sana Iya, iya, ya, iya. sebagai tanda silaturahim lah. Mm-mm. Kemudian yang kedua kita ke Semarang yang untuk tahun ini. Mm-mm. Kemudian ke Jogja, Surabaya, ada 4 kota. Di sana kita udah punya relasi tuh. Bagaimana mereka nanti diberikan gambaran seperti contoh di Jogja. Kalau Jakarta kemarin kita ketemu dengan Pak Imam Prasojo. Iya. Nah, kita diberi masukan tuh, kamu harus belajar tuh ke Jogja. Ada apa di Jogja? Itu ada perusahaan, satu perusahaan yang memang dia tuh bergeraknya memang ekspor. I see. Oh, disitulah pada belajar Itu bagaimana standar eksportir. ekspor. I see. Nah, Oke, itu kan oke. ketua-ketuanya yang tadinya ngerasa nih lo punya gue Gue lebih keren, lebih apa? Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apanya. Nah, itu tujuan kita tuh seperti itu. Iya, Yang tadinya kebablasan, kekontrol gitu. Jadi di kelompok tuh juga sama. Oke, downsize lagi, di down ini lagi, upgrade, downgrade. Oke deh. Jadi disesuaikan ya, diseimbangkan. Iya. Betul. Ya, segala sesuatunya itu. Ya memang sih. Kalau kita baca buku juga semakin kita udah canggih nih, merasa canggih. Begitu kita baca buku, kita ngerasa kita lebih bodoh daripada siapapun karena pasti belum tentu benar ya masalah kayak gitu ya. Oke. Nah, kira-kira apalagi pertanyaan? Tidak ada ya, belum ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau gitu sambil beberapa saat sebelum saya menutup ini, bila mana ada orang yang ingin tertarik bergabung itu tadi, selain mungkin ada websitenya atau apa, dan kira-kira ada persyaratan tertentu nggak untuk anak-anak atau rekan-rekan difabel lagi, atau yang memiliki apapun yang dianggap istimewa, sulit, bagaimana itu caranya? Kalau di rumah kreatif itu kan kita punya bidang, ada 4. Pertama itu bidang menjahit. Menjahit, menjahit. Ya. Saya nggak bisa menjahit, tapi saya punya online baju. Oke. Ini menjahit itu kita bisa larinya nanti jatuhnya outputnya ke baju. Oke. Kemudian ada ke sendal, sepatu. Menjahit bisa bikin baju, sepatu, sendal, tas juga tas. di situ, masukkan di situ. Oke. Kemudian ada produk sasirangan dan sasirangan. Sasirangan. Ini. Oh ya itu tadi. Oke. Kemudian ada ecoprint, itu namanya handicraft. Kalau kita bilangnya handicraft. Oke, recycle semuanya. Recycle itu ada daur ulang lagi. Oh, ada Beda lagi. Nah, daur Oke. ulang itu karena kita kaitannya kan ada bidang yang tadi. Kita juga punya bengkel lah. Bengkel itu ada otomotif dan las. Oke. Ini makanya agak gosongan ini karena baru banget kurang lebih 3 minggu diminta oleh salah satu perusahaan pertambangan membina satu desa terpencil. Di sana kita tinggal. Ini baru banget. Terus jeda 1 hari istirahat di Banjarmasin dipanggil. Ini baru ketemu sama saya campur-campur. Jadi kemarin 3 minggu kurang lebih 3 minggu 2 minggu 3 minggu. Jadi terbuka lebar kesempatan itu yang mau berpartisipasi tadi sudah disampaikan, dan bisa saja nanti in detailsnya kontak langsung kepada Rumah Kreatif dan Pintar ya. Kami semua sangat bangga bisa bertemu dengan Muhammad Arifin. Jangan pernah berhenti lakukan sesuatu yang tebarkan pokoknya segala kebaikan. Jangan pernah berhenti. Karena begitu kamu berhenti nanti banyak sekali hal-hal yang tertinggal, dan pada akhirnya orang-orang itu akan meninggalkan sesuatu yang sebetulnya sudah pada tempatnya dan akhirnya tidak dilakukan dengan baik ya. Jadi terus berkarya. Siap. Sehat. Amin. Itu nomor 1. Salam saya untuk semua teman-teman yang berada di Rumah Kreatif dan Pintar, untuk semua anak-anak yang ada di sana, untuk Nana gimana ngomongnya? Nana gimana? Ngomong gimana? Ngomong apa? Nana dan kawan-kawan. Nana dan kawan-kawan dan teman-teman. Mama Ira akan hadir. Mau datang ke Banjarmasin. Oke. Benar ya? Saya cinta kalian. Thank you. Terima kasih ya, Arifin. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali cerita-cerita menarik dan indah yang semoga menjadi inspirasi sih untuk semua keluarga campur-campur ya. Oke. Keluarga campur-campur, ambil segala sesuatu, serapkan yang baik-baik yang dari pembicaraan kita tadi. Setiap anak, setiap manusia tidak terkecuali ya, saya ralat setiap manusia memiliki keistimewaannya ya, yang tidak pernah dan tidak akan boleh kita compare dengan manusia lain. Jadi kita hargai ya, kita berikan space dan kesempatan untuk tetap memberikan mereka berkarya cipta di dunia ini, karena dunia ini tanpa batas, artinya segala sesuatunya itu akan menjadi lebih baik bila mana kita pun menebar kebaikan.
Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih ya keluarga campur-campur. Saya sampai gak sempet nawarin makanan. Dia udah ketawa aja. Terima kasih ya. Terima kasih Rumah Kreatif dan Pintar. Sampai ketemu Maira di sana ya. Keluarga campur-campur, thank you. Yuk yang mau jalan-jalan, let's go kita jalan-jalan. Campur-campur, semua ada di sini. Yeay.